Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang arsitektur klasik. Sebelum kami memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari Edi Dwi Prayoga, akhiran NIM 01. Yang kedua ada Iwayan Andri Mahardi dengan akhiran NIM 07. Yang ketiga ada Muhammad Krisna Adi Tontowi dengan akhiran NIM 10. Yang keempat ada Ika Deswatiko dengan akhiran NIM 12. Yang kelima ada saya, Inyoman Surya Putra Desa dengan akhiran 14. Yang keenam ada Putu Gede Laksmana Adi Satya dengan akhiran 38. Dan yang terakhir ada Made Agus Sari Widiantara dengan akhiran 39. Berikut merupakan skematik materi yang akan kami jelaskan pada presentasi ini. Yang pertama ada konsep dasar perwujudan arsitektur klasik barat. Yang selanjutnya ada karakteristik dan perkembangan serta keunggulan dengan konteks sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada arsitektur klasik yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu arsitektur Yunani, arsitektur Romawi, dan arsitektur Kristen awal, dan yang terakhir arsitektur Byzantine. Yang pertama ada konsep dasar perwujudan arsitektur barat. Zaman klasik adalah kurun waktu abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Dalam sejarah peradaban kawasan Laut Tengah, istimewa peradaban Yunani dan Romawi kuno, dua serangkai yang lazim disebut dunia Yunani Romawi. Arsitektur zaman klasik adalah arsitektur yang tumbuh dan berkembang pada periode klasik. Arsitektur klasik secara inheren, yaitu terkandung dalam bangunan arsitektur tersebut yang secara asosiatif seolah-olah selalu melekat dengannya, dianggap memiliki ketinggian mutu atau high quality dan nilai high value dan mengandung nilai keabadian atau entity. Nilai-nilai keabadian arsitektur klasik diwujudkan dalam jenis karya arsitektur yang sebagian besar adalah bangunan peribadatan atau kuil, yang tentunya di dalamnya terkandung nilai-nilai ini. Teori arsitektur klasik dengan demikian merupakan suatu perwujudan karya arsitektur yang dilandasi dan dijiwai oleh gagasan dan idealisme arsitektur klasik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan lanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi arsitektur klasik. Arsitektur klasik mengacu pada masa awal di mana aliran sejarah dan budaya yang dimulai dari masa Yunani dan Romawi. Kemudian, membawa pengaruh pada zaman berikutnya. Pada arsitektur klasik, sebuah karya terpusat pada karya seni pahat dalam bentuk kolosal yang memiliki fungsi sebagai visualisasi dari agama, kitab suci, dan kepercayaan lainnya, bahkan sebagai sarana ritual dalam keagamaan. Ciri-ciri arsitektur klasik. Berikut merupakan ciri-ciri arsitektur klasik. Yang pertama, yaitu memiliki banyak sekali ornamen atau hiasan hampir di setiap sudut bangunannya. Kedua, penggunaan kolom dan balok atau yang disebut dengan entablatur sebagai elemen utama dalam arsitekturnya. Yang ketiga, biasanya berupa bangunan yang besar dan megah dengan waktu pengerjaan yang cukup lama, dikarenakan sedikitnya jumlah pekerja. Yang keempat, memanfaatkan efek distorsi mata untuk menciptakan kemegahan dan keindahan bangunan-bangunan utamanya. Yang kelima, bahan utama menggunakan bahan yang langsung diambil dari alam. Dan yang terakhir, setiap bangunan pada arsitektur Yunani kuno adalah bagian integral dari seluruh struktur keseluruhan. Karenanya peninggalannya atau yang bisa dikatakan walaupun tidak sempurna dapat direkonstruksi menjadi suatu bangunan yang sebenarnya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Karakteristik dan perkembangan serta keunggulan dengan konteks sosial kemasyarakatannya.
Sejak dari Raja Etruscan pada tahun 500 sebelum Masehi hingga Raja Julius Kaisar pada tahun 100 sebelum Masehi, bangsa Romawi tidak pernah mengalami masa demokrasi seperti bangsa Yunani. Sehingga bangsa ini menerima segala keputusan atau gagasan dari seorang pemimpin yang paling berkuasa dan tertinggi seperti dewa. Konsep kepemimpinan menjadi konsep dasar hukum bagi sistem kepemimpinan Kekaisaran Romawi, yang dimana Kekaisaran Romawi merupakan kumpulan koloni dan beberapa suku bangsa di sekitarnya, diantaranya meliputi yang pertama ada Etruska, merupakan pendatang dari bagian utara Mesopotamia. Golongan agraris dan mileristik, konsep ketuhanan bersifat antropomorfik atau bisa disebut dengan konsep ketuhanan yang berupaya mempersonifikasikan sifat kekuasaan Tuhan sebagai manusia dewa. Dalam bidang arsitektur, bangsa ini sudah mengenal konsep konstruksi yang menggunakan sistem struktur pendukung pos dan linten serta kubah. Selanjutnya yang nomor 2, Latium merupakan sifat patriotisme dan selalu ingin berkuasa. Rasional tetapi lemah dalam berfantasi, tidak halus serta tidak sensitif dan tidak kreatif. Karya bangunan mereka kebanyakan mengambil begitu saja dari motif-motif yang sudah ada dan dikembangkan oleh masyarakat Yunani. Yang selanjutnya ada Kolonia, merupakan bagian dari bangsa Yunani. Dalam bidang arsitektur, bangsa ini membawa konsep arsitektur yang telah berkembang di Yunani dan dibawa ke dalam budaya membangun bangsa Romawi. Yang terakhir ada Kartago, merupakan masyarakat dikenal sebagai nelayan. Pelaut kejam merupakan musuh bangsa Yunani. Arsitektur klasik. Yang pertama ada arsitektur Yunani. Arsitektur Yunani kuno merupakan fondasi dari berbagai gaya berikut yang berkembang di berbagai belahan dunia dan juga menyumbangkan pemikiran yang paling pintar dan penampilan yang sempurna di dalam tradisi Eropa Barat. Peradaban pertama sejarah Yunani kuno bermula dari Krete, yaitu dari tahun 3000 sampai 1400 sebelum Masehi, dan berkembang hingga ke puncaknya yakni pada masa istana Knossos. Pada kemasannya terjadi pada periode Helenik, yaitu pada tahun 800 sampai 323 sebelum Masehi, yang memperlihatkan perkembangan dari kota besar sebagai pusat komunitas. Zenit merupakan peraturan Vergilius, yaitu pada tahun 444 sampai 429 sebelum Masehi, dengan fantasi bunga dalam filosofi seni literatur, ilmu matematika dan drama. Budaya ini berkembang dan direfleksikan ke dalam presentasi arsitektur, termasuk di dalamnya yaitu Parthenon, arsitektur Yunani yang masih tetap ada pada dasarnya merupakan bangunan-bangunan publik, terutama kuil dan teater, namun beberapa rumah juga bisa tetap bertahan. Selanjutnya, kuil-kuil. Dewa-dewa dengan berbagai macam sifat dan aktivitas yang melekatnya menambah berbagai macam kebiasaan yang melekat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat Yunani. Suatu bentuk kepentingan dari ekspresi arsitektur dan bentuk-bentuk bangunan yang dominan pada masa Helenik adalah kuil yang merupakan istana tempat tinggal para dewa. Inti dari kuil adalah naos, suatu ruang tempat meletakkan patung dewa dengan pintu utamanya menghadap timur. Patung itu diletakkan di sebuah podium atau panggung yang rendah, atau bisa disebut dengan krepidoma, sekitar 3 anak tangga. Bagian depan naos adalah portico atau pronos, yaitu serambi yang bertiang-tiang. Di belakang naos kadang-kadang terdapat rear sanctuary atau aditon. Keinginan akan simetri yang sering ditemukan pada bagian opisthomodus, yang merupakan bagian belakang portico yang biasanya dibuat tanpa akses langsung dengan kuil utama. Selanjutnya ada orde klasik. Orde yang paling awal adalah Doric, dikarakteristikan sebagai kolom-kolom yang terlihat kuat atau powerful looking, biasanya dengan 20 pinggiran galur yang tajam tanpa base. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya, saya akan meneruskan presentasi. Arsitektur klasik. Pada orde Ionik merupakan orde yang
scroll kapitalnya berasal dari Asia Minor pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kolom-kolom yang telah mature memiliki 24 galur yang dipisahkan menjadi lembaran-lembaran kecil, seperti gambar di samping. Peninggalan Akanthus pada kapital Korintian hampir tidak dapat dibedakan entablaturnya dengan ionik di mana hampir selalu dapat dibedakannya dari frisnya populer pada masa Hellenistik. Nah, tinggi kolom biasanya sekitar 10 kali diameter daripada kolom. Seperti gambar di sebelahnya, ini merupakan contohnya. Evolusi temple plan, pembangunan kuil mendapatkan bentuk yang ideal, di mana sebagian besar rencana pembangunan kuil Doric yang mengalami perpanjangan atau penguluran. Secara berangsur-angsur berkembang pada rencana kolom klasik, yakni 6x13 pada outer colonnade atau patron. Seperti gambar di samping, apabila di zoom akan terlihat ornamen-ornamennya. Selanjutnya, dekorasi kuil. Pediment Doric sering menggambarkan pemandangan mitologi pada relief. Genteng atap pada bagian pinggirnya diakhiri dengan hiasan pinggirnya yang dikenal sebagai antefiksi, di mana hal ini menyebabkan bagian join tidak kelihatan, seperti gambar samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Arsitektur Romawi. Bangsa Romawi berasal dari masyarakat agrikultur militer, yaitu bangsa kaum petani yang suka berperang dan berekspansi ke sekitar Laut Tengah, Eropa Utara dan Barat, serta sebagian dari Asia dan Afrika. Karakteristik arsitektur Romawi. A. Kemampuan dalam teknologi bangunan lebih maju daripada bangsa Yunani, seperti dalam pembuatan saluran air dan pembuatan konstruksi busur dan lengkung. Arsitektur klasik. B. Berpenafsir terhadap makna kehidupan dari segi fungsi dan sistem struktur sosial sangat kompleks. C. Konsep penataan bangunan landscape perotaan dirancang secara integratif. D. Konsep perancangan menekankan pada pengertian bahwa ruang merupakan media ekspresi arsitektural pada skala kota dan interior. E. Skala bangunan bersifat monumental atau mengutamakan kesan agung. F. Bentuk arsitektur mengesankan keanggunan fenomenal yang berorientasi biokraktik tersusun secara sistematik, praktis, dan variatif dalam lagam. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya arsitektur Kristen awal. Seni pada masa ini merupakan kelanjutan dari seni rupa kuno Romawi dan Bizantium. Pada awalnya Kristen menolak adanya penggambaran pola-pola dekoratif yang menggambarkan hal-hal yang bersifat agamis dan spiritualis. Setelah abad keempat, di bawah pengaruh imperialisme, awal arsitektural Kristen sangat dipengaruhi oleh gaya kerajaan Romawi, yaitu bangunan berskala monumental. Next. Ciri-ciri arsitektur Kristen. A. Temboknya tebal, bangunannya tidak terlalu tinggi, atapnya melengkung membentuk kubah setengah lingkaran, ruang-ruangnya gelap dan pada dindingnya ada sedikit ukiran. Itu berupa gambar-gambar binatang, gambar dedaunan, malaikat, dan orang-orang suci. B. Ukiran gaya fresko yang sangat sederhana. C. Pilar-pilarnya sangat besar. D.
Bentuk-bentuk denahnya sangat terikat oleh dalil-dalil yang sistematik, yaitu bentuk simetris, jelas, dan teratur dengan teknik konstruksi yang bersahaja. Yang terakhir, arsitektur ditangani dengan menggunakan daya nalar atau pikiran yang rasional. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Arsitektur Bizantin. Kekuasaan Bizantin berpusat di Konstantinopel, Istanbul, Turki. Merupakan kekuasaan di bawah Roma di Eropa hingga ke timur atau sering disebut Roma Kedua, yang menguasai jalur perdagangan laut yang menghubungkan benua Eropa dan Afrika hingga ke Asia. Merupakan wilayah otonom dengan peradaban menuju milenium dibandingkan Kekaisaran Roma. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bizantin antara lain: A. Pengaruh kebudayaan Romawi, B. Pengaruh agama Kristen, dan C. Beberapa pengaruh kebudayaan yang berasal dari timur. Karakteristik arsitektur Bizantin. Arsitektur Bizantin menggunakan konstruksi atap gereja dengan atap kubah, karena kubah dianggap simbol dari kekuasaan Yang Maha Esa. Kubah yang merupakan ciri dari daerah timur menjadi model atap Bizantin, yang merupakan penggabungan dari konstruksi kubah dan sudut model Yunani dan Romawi. Tipe-tipe kubah diletakkan di atas denas G4, dilengkapi dengan jendela kecil-kecil di atas. Disebut pandektif, di mana pada masa Romawi indahnya hanya menutup bentuk denah melingkar atau poligonal. Bisa dilihat gambar berikut. Selanjutnya, arsitektur Bizantin dengan Romawi. Gaya bangunan dan style Bizantin pertama kali mengikuti arsitektur Romawi. Mosaik dengan karakter ukiran atau pahatan, dekorasi, dan ornamen. Atap lengkung, kubah besar, atau dengan material batu dan beton. Material batu atau batu bata. Bangunan bergaya arsitektur Bizantin memiliki bentuk geometri yang kompleks, dengan material batu sebagai material utama, dan bata dan plaster sebagai material tambahan. Unsur dekorasi menjadi penting dan elemen utama dalam bangunan publik seperti gereja. Bisa dilihat di gambar tersebut. Sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut merupakan daftar pustaka dari materi yang kami ambil. Selanjutnya, kami akan menutup presentasi ini. Apabila ada salah-salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan terima kasih.